Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak dosen mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data, Bapak Muhammad Hadrizo MSc, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami dalam mengerjakan tugas akhir mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data mengenai database Evika Turnamen. Sebelum sesi pemaparan dimulai, terlebih dahulu diawali dengan perkenalan anggota dari kelompok 4 sebanyak 5 orang, yaitu saya Alvin Putra Perdana dengan NIM 20105111011. Saya Reza Gunawan dengan NIM 20105111016. Saya Joska Roy Hutan Siregar dengan NIM 20105111030. Nama saya Rasif Chandra Zirnik dengan NIM 20105111031. Saya Melvin Marcelo dengan NIM 20105111045. Baiklah, terima kasih atas perkenalan dari teman-teman kelompok 4. Selanjutnya, sesi pemaparan database Evika Valorant Turnamen dimulai. Yang pertama adalah judul dan deskripsi database. Judul yang diambil untuk tugas akhir semester genap mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data adalah Evika Valorant Turnamen 2021. Dengan nama database turnamen, dari judul yang dibuat, membuat database bernama turnamen. Pada database ini memiliki 4 entitas dan relasi. Entitas dari database turnamen terdiri dari battle, team, players, dan maps. Relasinya adalah player memiliki relasi many to one dengan tim. Yang kedua, player memiliki relasi many to many dengan map. Yang ketiga, tim memiliki relasi many to many dengan battle. Dan yang terakhir, map memiliki relasi one to many dengan battle. Nah, tujuan pembuatan dari database ini adalah agar memudahkan user yang melakukan pengaksesan data pada kegiatan FIK Valorant Turnamen. Data-data yang ada dalam database ini mencakup data battle, team, players, dan map. Database ini telah dibagi ke beberapa user dengan memiliki hak akses tertentu. Contohnya, jika seorang player yang mengakses database ini, player dapat untuk melihat data pada tabel battle dan tidak dapat melakukan penghapusan atau perubahan data. Sedangkan panitia memiliki akses kepada seluruh tabel pada database turnamen, tetapi tidak dapat melakukan penambahan, penghapusan, dan perubahan data. Nah, ini adalah IRD-nya. Yang pertama adalah player itu memiliki atribut ID player itu primary key. Yang kedua, nama player, tim, usia, dan rank. Nah, player itu memiliki relasi dimainkan map yang mempunyai atribut nama maps dan ID maps yang berupa primary key. Yang kedua, map dimainkan pada saat battle. Nah, battle itu memiliki atribut babak, maps, battle, hari, tanggal, dan jam. Dan yang primary key itu ada ID battle. Nah, battle dimainkan dengan tim, atau tim bermain pada saat battle. Nah, tim itu memiliki atribut ID tim yang berupa primary key, jumlah pemain, dan nama tim. Baik, selanjutnya adalah rancangan tabel. Next. Yang pertama ada tabel battle. Tabel battle memiliki field ID_battle dengan tipe data varchar yang memiliki ukuran 5. Lalu ada battle dengan tipe data varchar dengan ukuran 50. Babak dengan tipe data varchar ukuran 15. Maps dengan tipe data varchar ukuran 3. Hari dengan tipe data char ukuran 6. Tanggal dengan tipe data date dan jam dengan tipe data time. Lalu berikut adalah implementasinya dalam MySQL dengan sintak create table battle dalam kurung ID battle varchar 5 primary key, battle varchar 50 not null, babak varchar 15 not null, maps varchar 3 not null, hari char 6 not null, tanggal date
jam time tutup kurung lalu titik koma. Next. Lalu ada tabel team yang memiliki field ID underscore team dengan tipe data varchar dengan size 10, nama underscore team dengan tipe data varchar yang memiliki size 50, dan jumlah underscore pemain dengan tipe data integer dan memiliki size 1. Berikut adalah implementasinya dalam MySQL, yaitu dengan cara sintak create table team dalam kurung ID underscore team varchar 10 primary key, nama underscore team varchar 50 not null, jumlah pemain integer 1 not null tutup kurung titik koma. Next. Lalu ada tabel players yang memiliki field ID underscore player dengan tipe data varchar, lalu dengan size 10, nama underscore player dengan tipe data varchar dengan size 30, tim dengan tipe data varchar dengan size 50, usia dengan tipe data integer dengan size 2, dan rank dengan tipe data varchar size 10. Berikut adalah implementasinya dalam MySQL dengan sintak create table players dalam kurung ID player varchar 10 primary key, nama underscore player varchar 30 not null, tim varchar 50 not null, usia integer 2 not null, rank varchar 10 not null tutup kurung titik koma. Next. Lalu ada tabel maps yang memiliki field ID underscore maps dengan tipe data varchar dengan size 3 dan nama underscore maps dengan tipe data char dengan size 10. Berikut adalah implementasinya dalam MySQL dengan sintaks create table maps buka kurung ID underscore maps varchar 3 primary key, nama underscore maps varchar 10 not null tutup kurung titik koma. Selanjutnya adalah user dan hak aksesnya. Pada database turnamen ini, kami memiliki 3 user utama, yaitu yang pertama ada user player yang memiliki hak akses untuk melihat data pada tabel battle dan tidak dapat melakukan penghapusan atau perubahan data. Yang kedua ada user admin yang memiliki akses seluruh tabel pada database turnamen dan dapat melakukan penambahan, penghapusan, dan perubahan data. Yang ketiga ada user panitia yang memiliki akses ke seluruh tabel pada database turnamen tetapi tidak dapat melakukan penambahan, penghapusan, dan perubahan data. Berikut adalah implementasi show grants pada MySQL. Yang pertama kita show grants untuk user player. Kita di sini ada grant select pada database turnamen dan pada table player. Yang kedua ada grants untuk panitia yaitu grant select pada database turnamen dan seluruh tabel. Yang ketiga ada grant untuk admin turnamen dengan grant seluruh privilege pada database turnamen dan seluruh tabel. Untuk pembuatan user player, kita yang pertama melakukan create user player identified by player, diberikan password dengan nama player. Lalu setelah itu kita memberikan grant atau hak akses kepada player dengan grant select on turnamen pada database turnamen dan tabel battle kepada player. Setelah itu kita lakukan flash privilege. Setelah kita melakukan login ke dalam dengan user player, kita hanya dapat melakukan select bintang from battle atau penglihatan data pada table battle. Next. Selanjutnya ada user admin. Kita lakukan create admin turnamen dengan identified mimin. Kita lakukan grant all privilege pada database turnamen dan ke seluruh tabel pada user admin turnamen. Setelah kita lakukan login dengan user admin, kita dapat mengakses database turnamen dan dapat melihat keseluruhan tabel yang ada di database turnamen. Selain itu, pada user ini juga dapat melakukan penglihatan data atau lakukan select bintang from maps atau seluruh tabel, dapat melakukan penghapusan data maupun penambahan data. Next. Di sini juga dapat dilihat bahwa user panitia kita identified by panitia yang dapat melakukan grant select pada database turnamen dan seluruh tabel. Setelah masuk ke dalam
user panitia, kita hanya dapat melakukan select kepada seluruh tabel yang ada di database turnamen. Next. Nah, di sini kita lihat bahwa kita tidak dapat melakukan insert atau penambahan data jika menggunakan user panitia, karena tidak diberikan hak akses. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh kasus. Yang pertama, membuat prosedur yang menampilkan nama player, usia, dan tim. Yang pertama, create prosedur get data 1 dalam kurung. Enter, begin, enter, select nama underscore player, usia, tim from player, titik koma, n, garis miring. Selanjutnya dirubah lagi delimiternya ke titik koma, lalu call get data 1. Di situ kita bisa melihat hasil dari prosedurnya. Next. Yang kedua, prosedur yang menampilkan battle, maps, dan hari. Yang pertama membuat delimiter. Selanjutnya create prosedur get data 2. Enter begin, enter select battle, maps, hari from battle, titik koma, lalu n garis miring. Selanjutnya merubah delimiter lagi menjadi titik koma, lalu call get data 2. Di situ kita bisa melihat hasil dari prosedurnya. Next. Selanjutnya untuk menampilkan tim yang bermain di hari Minggu dengan menggunakan select bintang from battle where hari sama dengan Minggu. Di sini kita bisa melihat hasilnya. Next. Untuk yang keempat, menampilkan pemain yang memiliki rank Diamond 3 dengan melakukan select bintang from player where rank sama dengan Diamond 3. Di sini kita bisa melihat hasilnya. Next. Lalu yang kelima, menghitung total baris tabel pada database turnamen. Yang pertama, membuat prosedur create prosedur count table, enter, begin, enter, declare sum underscore player in, enter, declare sum underscore team in, enter, declare sum underscore map in, enter, declare sum underscore battle in, enter. Lalu select count bintang into sum underscore player from player. Enter, select count bintang into sum underscore team from team. Enter, select count bintang into sum underscore map from map. Enter, select count bintang into sum underscore battle from battle. Enter, select sum underscore player. Enter, select sum underscore team. Enter, select sum underscore map. Enter, select sum underscore battle. Enter. Lalu N. Selanjutnya merubah delimiter menjadi titik koma. Lalu call countable titik koma. Di sini kita bisa melihat, jadi sum playernya 36, sum timnya 6, sum mapnya 6, dan sum battle-nya 5. Next. Selanjutnya yang keenam, membuat trigger yang merekod perubahan data tabel maps. Yang pertama kita membuat trigger map dengan cara create table trigger underscore map buka kurung enter id int buka kurung 5 titik kurung auto underscore increment primary key koma enter nama underscore map lama varchar buka kurung 25 titik kurung not null enter change data datetime default null enter action varchar buka kurung 25 tutup kurung default null tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita membuat trigger before update map dengan cara create trigger before update map, enter before update on maps, enter for each row, enter insert into trigger underscore map, enter set action sama dengan update, enter nama underscore map lama sama dengan out titik nama underscore map, enter change data sama dengan no buka tutup kurung titik koma. Lalu kita select bintang from maps akan seperti berikut. Lalu kita update map, set nama map heaven.
where ID map M04. Maka ketika select bintang from maps akan seperti berikut, pada M04 akan berubah. Lalu kita select bintang from trigger underscore map, akan tampil seperti berikut. Next. Yang ketujuh, kita membuat trigger yang merecord perubahan data tabel player. Yang pertama, kita akan membuat table trigger underscore player dengan cara create table trigger underscore player buka kurung enter ID int buka kurung 5 tutup kurung auto underscore increment primary key enter nama underscore player lama varchar buka kurung 25 tutup kurung not null enter rank underscore player lama varchar buka kurung 11 tutup kurung not null enter change date time default null enter action varchar buka kurung 25 tutup kurung default null tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita membuat trigger before update player dengan cara create trigger before update player. Enter before update on player, enter for each row, enter insert into trigger underscore player, enter set action sama dengan update, enter nama underscore player lama sama dengan alt titik nama underscore player, enter rank underscore player lama sama dengan alt dot rank, enter change date sama dengan no buka tutup kurung titik koma. Maka sebelum diubah akan tampil seperti berikut. Lalu kita update player set rank diamond 3 where nama underscore player read 1. Maka setelah diubah akan tampil sebagai berikut. Lalu hasil tabel trigger kita lakukan dengan cara select bintang from trigger underscore player titik koma, maka hasilnya akan seperti berikut. Next. Yang ke-8, kita membuat user penonton untuk menampilkan tabel battle dan player. Yang pertama, kita melakukan create user penonton identified by penonton. Lalu kita grant select on tournament .battle to penonton. Lalu kita grant select on tournament .player to penonton. Lalu kita show grant for penonton. Maka hasilnya sebagai berikut. Lalu kita menggunakan user penonton dengan melakukan dengan cara MySQL min u penonton min p. Lalu kita show table akan menampilkan database sebagai berikut. Lalu kita use tournament dan lakukan show table yang hasilnya sebagai berikut. Lalu kita lakukan select bintang from battle, maka hasilnya sebagai berikut. Dan kita select bintang from player yang hasilnya sebagai berikut. Next. Yang ke-9, kita merubah nama player pada tabel player, lalu kita rollback. Sebelum diubah, tabel seperti berikut. Lalu kita start transaction, lalu kita update player set nama underscore player Rahmadi, where ID player VMV06. Maka setelah diubah akan sebagai berikut, nama telah berubah. Lalu kita rollback, nama akan kembali lagi seperti semula. Next. Yang ke-10, kita menambahkan satu pertandingan pada table battle. Lalu lakukan save point dan tambahkan satu pertandingan lagi, lalu kita lakukan rollback. Yang pertama, kita melakukan start transaction. Lalu kita insert into battle value BT04 Snow Moon versus Blood Ocean. Lalu penyisihan 4 M04 Sabtu 2021 02 13. Terus 14 0000. Lalu kita save point pertama. Terus lalu kita select bintang from battle, maka hasilnya akan seperti berikut. Lalu selanjutnya kita insert into battle values BT05 Sukubski versus Netflix penyisihan 5 M02 Sabtu 2021 02 13 16 000. Lalu kita select bintang from battle, maka hasilnya akan sebagai berikut. Lalu kita rollback, kita select bintang from battle, maka hasilnya akan seperti awal lagi. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita paparkan mengenai database tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.